Selamat pagi teman-teman, kita berjumpa lagi dalam video pembelajaran online masih tentang HR Management atau The Fundamentals of HR Management. Jadi dalam video sebelumnya kita sudah bicara mengenai manpower planning, ya, dan kemudian dalam video kali ini itu juga sekaligus sambungan dari yang tadi, ya, jadi mengenai employee selection. Jadi setelah Anda melakukan manpower planning, perencanaan SDM, berapa jumlah karyawan yang dibutuhkan, tipenya seperti apa, kualifikasinya seperti apa, kemudian ya kita melakukan proses rekrutmen, ya, selection, ya, melakukan proses selection, employee selection. Jadi dalam halaman di depan Anda ini ya, saya menampilkan mengenai konsep dasar alat tes seleksi, ya. Jadi bisa Anda lihat tuh, ya. Jadi sebenarnya ketika kita melakukan seleksi karyawan itu kualitas alat tes seleksinya, instrumen tesnya itu harus mengacu pada dua faktor ini, yakni validitas. Apa itu validitas? Itu tingkat akurasi alat tes dalam memprediksi kinerja calon karyawan. Jadi misalnya dalam skor tes seleksi si Abun atau si Slamet mendapatkan skor A. Maka ketika kelak bekerja si Abun memang benar-benar merupakan pekerja yang hebat. Itu namanya validitas, Mas. Ya, kemudian yang berikutnya reliabilitas. Reliabilitas, konsistensi alat tes seleksi. Artinya alat tes akan memberikan skor yang relatif konsisten meskipun seseorang melakukan pengulangan tes. Ya, jadi kalau validitas itu mencoba menguji predictability, ya, sebuah alat ukur. Jadi kalau misalnya Anda melakukan tes psikotes misalnya, psikotesnya nilainya 90. Harapannya nanti kinerja orang itu di dalam dunia nyata juga mendekati angka 90 itu, paling tidak juga bagus gitu ya, Mas, ya. Jangan ketika kita tes seleksi nilainya bagus tapi ketika kinerja nyata jeblok, ya, nyungsep kinerjanya, itu berarti kurang valid. Nah, dari berbagai studi, Mas, ya, sudah pernah dilakukan riset ilmiah berkali-kali, ya, ratusan kali, ya, Mas, Mbak, ya. Instrumen tes seleksi yang paling powerful, simple, efisien, tapi validitasnya tinggi itu ya tes psikotes, Mas. Ya, tes intelijensi. Bahasanya sebenarnya bukan psikotes, ya. Psikotes itu sebenarnya bahasa yang agak sedikit salah kaprah gitu, ya. Kalau dalam bahasa yang benarnya atau bahasa akademik yang resminya itu intelijensi tes. Tes potensi akademik atau tes intelijensi, tes untuk mengukur intelijensi Anda. Itu sangat valid, terutama untuk pekerjaan-pekerjaan yang kompleks, Mas, ya. Misalnya untuk menjadi seorang asisten manajer, menjadi seorang supervisor, atau bahkan menjadi manajer. Sudah terbukti kalau orang-orang yang intelijensi tesnya itu tinggi, biasanya akan lebih perform. Sebaliknya kalau tes intelijensinya rendah, akan kurang perform untuk pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan kompleksitas pemikiran, Mas. Nah, yang kurang begitu bagus itu sebenarnya tes interview, Mas, wawancara. Banyak wawancara di tanah air, di Indonesia ini, bahkan di dunia itu yang dilakukan dengan sembarangan, Mas, ya. Jadi misalnya contoh pertanyaan, apa kira-kira kelebihan Anda? Apa kira-kira kekurangan Anda? Atau pertanyaan yang sering kita dengar, kalau saya rekrut jadi karyawan di perusahaan ini, apa yang akan Anda lakukan? Atau kenapa saya harus merekrut Anda? Sebutkan keunggulan Anda. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu menurut riset-riset ilmiah tidak valid, Mas, ya. Useless. Jadi tidak bisa menebak, tidak bisa memprediksi masa depan. Jawaban yang bagus ataupun tidak itu tidak punya pengaruh terhadap kinerja orang itu. Jadi lain kali kalau Anda interviewer mau melakukan wawancara kerja, jangan pernah lagi nanya apa kelebihan kekurangan Anda. Atau kenapa saya harus merekrut Anda? Itu pertanyaan yang tidak valid. Useless. Nah, pertanyaan yang lebih valid seperti apa, itu nanti saya akan ceritakan, Mas, ya, ketika nanti di segmen interview. Ya. Jadi ada beberapa tipe pertanyaan tertentu yang lebih valid dibanding pertanyaan-pertanyaan yang tadi, yang malah populer tadi, ya. Sayangnya pertanyaan-pertanyaan yang tidak valid itu malah populer. Sering ditanyakan lah, ribuan kali oleh para rekrutmen manajer misalnya. Jadi itu validitas, Mas, ya, memprediksi kinerja orang di masa depan. Ya, ada satu lagi alat tes namanya assessment center, itu juga sangat valid memprediksi kinerja orang masa depan, terutama untuk posisi managers. Nah, kabar baiknya Anda di dalam
paket pembelajaran ini Anda juga bisa belajar mengenai assessment center ya dalam modul yang lain. Ya, jadi di HR Management ini kan ada 10 topik Mas, 10 topik video pembelajaran. Ya, salah satu topiknya ada mengenai assessment center. Ya, Anda bisa melihat video-videonya di assessment center itu. Saya bicara panjang lebar mengenai assessment center. Nah, kembali ke validitas ya. Jadi validitasnya itu harus tinggi. Nah, yang kedua reliabilitas. Reliabilitas itu artinya konsistensi, Mas. Ya, again wawancara itu konsistensinya rendah. Maksudnya begini, Mas. Misalnya si X ini diwawancara oleh user. Usernya ngasih nilai bagus. Ketika si X ini diwawancara oleh manajer HRD atau manajer rekrutmen, nilainya jelek. Itu artinya tidak konsisten. Itulah kenapa berarti yang salah wawancaranya. Konten wawancaranya keliru. Kenapa si user bilang dia bagus, sementara manajer HRD atau manajer rekrutmen bilang si X ini jelek. Padahal orangnya sama. Berarti alat tesnya yang kurang benar, Mas. Itu namanya reliabilitasnya rendah, buruk. Sebuah alat tes yang bagus itu adalah ketika siapapun yang akan melakukan tes itu sama hasilnya. Misalnya saya melakukan interview ke X, nilainya 80. Ketika si manajer HRD atau user yang menanyakan kepada orang yang sama wawancaranya, nilainya juga sama, Mas, sebanding. Itu namanya reliabilitasnya tinggi. Jadi protokol interviewnya itu standar. Kenapa tadi misalnya user sama manajer HRD-nya punya gap nilainya? Karena mungkin pertanyaannya beda-beda, tidak terstandar. Ya. Nah, keunggulan psikotes atau intelijensi tes itu terstandar, Mas. Jadi kalaupun misalnya hari ini dites nilainya 60 ya, bulan depan ketika dites lagi mungkin nilainya 60 juga. Itu namanya reliabilitas, konsistensi antar tes. Berkali-kali dilakukan tes, dia nilainya tetap sama. Ya. Oke, mari coba kita beranjak ke materi berikutnya, Mas ya. Di dalam slide berikutnya ini Anda bisa lihat 3 tipe alat tes yang lazim digunakan, Mas. Ya, 3 tipe alat tes yang lazim digunakan. Jadi yang pertama tes intelijensi ya, tadi saya menyebutnya tes intelijensi ini orang sering menyebutnya psikotes, tapi yang benar sebenarnya tes intelijensi. Kemudian yang kedua tes kepribadian, personality test. Nah ini masih ya gabungan tes intelijensi dan tes kepribadian acap disebut sebagai psikotes. Jadi psikotes itu sebenarnya mungkin gabungan dari 2 tes. Ada tes intelijensi, ada tes kepribadian. Kemudian yang terakhir adalah interview, ini lazim ya. Jadi 3 tes itu yang paling lazim digunakan, Mas, ketika Anda merekrut karyawan. Ya. Nah, mari coba kita lihat satu persatu ya. Tes tertulis jadi tes intelijensi itu apa sih? Tes intelijensi itu tes tertulis yang digunakan untuk mengukur level intelijensi individu, mencakup kemampuan verbal, numerikal. Nah, ini Mas ya, saya bilang memiliki validitas dan reliabilitas yang paling tinggi di antara instrumen seleksi lainnya. Ya, dari hasil studi itu, Mas, selama 85 tahun. Ya, 85 tahun studi mengenai berbagai alat tes, yang paling valid itu ya tes intelijensi. Ya, kalau Anda ke Gramedia itu banyak tersedia, Mas. Ya. Di Gramedia dijual psikotes, contoh-contoh tes psikotes itu banyak. Ya. Puluhan buku muncul. Nah, contohnya saya bilang nih ya di halaman berikutnya itu beberapa contoh tes intelijensi, misalnya Wonderlic test, ya. Terdiri dari 50 item pertanyaan yang mencakup soal mengenai spatial relation dan analogi dengan durasi 12 menit. Ya. Wonderlic test. Ini sama ini, Mas. Ya, kalau Anda ke Gramedia, Anda bisa banyak menemukan contoh-contoh tes seperti Wonderlic test ini. Kemudian Watson Glasser Critical Thinking Appraisal ya, mirip ini ya. Intinya Anda menanyakan mengenai critical thinking skill Anda. Ya, bagaimana cara mengenali logika, bagaimana menyambungkan berbagai fakta. Pertanyaannya biasanya 40 dengan durasi 40 menit. Again sama ini ya, kalau Anda buka buku-buku psikotes yang banyak dijual di toko buku Gramedia, tes Watson Glasser ini muncul juga. Ya. Mereka nggak menyebutnya tipe apa, tapi itu oleh kalangan psikolog disebut Watson Glasser. Ya. Nah, di halaman berikutnya saya membandingkan ya kelebihannya ya. Kelebihan tes intelijensi itu apa sih? Validitasnya tinggi, Mas. Makin kompleks pekerjaan yang mau direkrut, makin tinggi validitasnya. Ya. Jadi orang-orang level-level manajer yang makin kompleks itu makin valid.
Murah mas ya, praktis ya, Anda tinggal ngasih kuesioner, kemudian scoringnya bisa pakai komputer. Ya. Nah Jepang surprisingly nih mas, surprising ya, keterbatasannya bersifat bias terhadap suku bangsa tertentu. Ini mengejutkan juga ini mas. Jadi berbagai penelitian menunjukkan kalau tes intelijensi itu orang-orang Asia Timur secara konsisten selalu lebih tinggi skornya, sementara warga negro Amerika selalu rendah skornya. Asia Timur itu misalnya Taiwan, Cina. Ya. Jadi memang di Indonesia sama mas ya, orang-orang Chinese keturunan Cina itu itu cenderung tes intelijensinya lebih tinggi memang ya. Di mana-mana itu. Ya. Makanya kalau Anda masuk kampus-kampus UMPTN itu biasanya diterima banyak orang-orang Chinese ya, karena mereka memang intelijensinya tinggi dan itu sudah terbukti. Di Amerika juga sama mas. Di Amerika itu mahasiswa-mahasiswa yang dari Taiwan, dari Indonesia yang Chinese itu IP-nya tinggi-tinggi di Amerika ya. Lebih tinggi dibanding orang-orang Amerika sendiri, bahkan jauh lebih tinggi dibanding orang-orang black people ya, orang-orang kulit hitam. Jadi memang juga ya, intelijensi itu rasis ya, penelitinya mengatakan agak rasis ya, karena memang ras-ras tertentu lebih pintar dibanding ras yang lainnya ya. Itu mengejutkan. Jadi orang Singapura, orang Taiwan, orang Hong Kong, orang Cina, Tiongkok itu pinter-pinter memang matematikanya. Kalau Anda lihat ranking paling pinter lomba matematika misalnya itu biasanya orang-orang Asia Timur ya. Nah kemudian yang berikutnya tes kepribadian ya. Tes kepribadian ini adalah instrumen untuk mengukur karakteristik atau profil kepribadian seseorang. Ya, meskipun memiliki reliabilitas yang tinggi, validitasnya tergantung pada profil kepribadian yang diukur dan jenis pekerjaan yang diseleksi. Contoh tes kepribadian adalah MBTI atau DISC, atau satu lagi Big Five. Ya, jadi ini mengukur kepribadian mas. Anda bisa googling juga. Jadi kepribadian. Nah ini sebenarnya juga tergantung jenis pekerjaannya mas ya. Misalnya katakanlah kalau Anda mau merekrut orang-orang customer service atau orang-orang humas. Ya sebaiknya kepribadiannya yang ekstrovert mas ya, yang outgoing. Ya outgoing. Kalau dalam DISC itu influencing ya. DISC itu singkatan tuh mas ya. D-nya dominance, I-nya influence, S-nya itu steady, C-nya itu compliance ya, ketelitian. Jadi kalau Anda mau merekrut orang-orang yang berhubungan dengan banyak orang ya, humas, customer service, orang-orang sales, ya kalau bisa yang outgoing mas, outgoing. Sebaliknya kalau Anda mau merekrut kasir, orang akuntansi yang butuh ketelitian, tidak banyak berinteraksi dengan orang, ya kalau bisa yang C-nya tinggi, compliance-nya tinggi. Jangan kebalik ya. Mau merekrut orang akunting atau kasir dari orang-orang yang suka berinteraksi banyak orang, ya dia mudah bosan dengan angka-angka dan cenderung akan banyak melakukan kesalahan ya. Saldonya selisih terus. Kelebihannya mas ya, kelebihannya dapat mengungkapkan gambaran yang lebih lengkap mengenai profil, minat, dan karakteristik kandidat. Dapat mengidentifikasi interpersonal trait yang mungkin dibutuhkan untuk beberapa jabatan tertentu. Ya. Memiliki keterbatasannya, memiliki validitas yang tidak begitu kuat, terdapat kemungkinan respon yang tidak benar dari kandidat. Ya. Jadi kandidatnya mungkin kadang-kadang jawabnya itu fiktif ya, tidak jujur ya, sehingga kepribadiannya keliru. Tapi ini menurut saya bisa jadi suplemen ya, maksudnya bisa jadi masukan ya. Bahkan dalam beberapa kondisi tertentu, orang-orang yang S-nya tinggi ya, steady itu ya, itu biasanya akan lebih berhasil ya, lebih tangguh, lebih resilient menghadapi tantangan hidup. Orang-orang yang S-nya tinggi. Ya, steadiness. Itu kepribadian mas. Ya. Nah di halaman berikutnya Anda bisa lihat ini, di halaman berikutnya coba Anda lihat. Saya tampilkan adalah interview ya. Jadi interview adalah tes untuk menguji kemampuan seorang dengan mengajukan sebuah pertanyaan ya. Jika pertanyaan disusun secara baku dan struktur disebut structure interview. Sebaliknya pertanyaan yang longgar disebut unstructured interview. Kelebihan metode ini adalah memberikan kesempatan kepada penilai untuk secara langsung bertatap muka dengan pelamar dan juga melakukan probing atau menggali lebih dalam mengenai kemampuan seorang. Ya jadi ini mas ya, structure dan unstructure. Jadi memang kalau bisa, kalau kita mau melakukan interview, pakailah
metode yang struktur, yang terstruktur Mas, jangan yang longgar, yang ngawur tadi. Makanya tadi saya ceritakan, bisa saja orang yang sama, orang yang berbeda ngasih nilai yang berbeda, karena itu pertanyaannya beda-beda, tidak terstandar. Nah, kalau bisa Anda punya protokol interview, daftar pertanyaan interview yang terstruktur. Nah, apa itu? Sama Mas ya, sekali lagi saya dalam metode video ini, saya memberikan 10 topik. Nah, salah satu topiknya ada namanya kompetensi based HR management. Ya, Anda nanti bisa lihat topik itu. Di dalam topik itu saya salah satu modul videonya menceritakan dengan detail mengenai teknik kompetensi based interview atau behavior based interview. Behavior based interview atau kompetensi based interview ini pertanyaan yang terstruktur. Jadi pertanyaannya itu sama. Semua orang harus mengajukan pertanyaan yang sama. Jangan berubah-ubah. Namanya behavior based interview. Nah, di dalam video itu saya menjelaskan dengan detail ya, contoh pertanyaannya, cara melakukan probing, cara menggali pertanyaannya ya, dikaitkan dengan kompetensi apa yang akan kita gali. Jadi kalau misalnya Anda mau menggali kemampuan orang itu dalam leadership, pertanyaan seperti apa yang sebaiknya diajukan. Kalau Anda mau menggali kemampuan orang itu dalam hal kerjasama tim, pertanyaan seperti apa yang harus diajukan. Itu saya bedah dengan tuntas dalam modul video tadi Mas ya, kompetensi based interview. Nanti bisa Anda lihat ya, Anda kan bisa punya akses terhadap semua modul dari kami di edubisnis.net. Oke. Nah, makanya di halaman slide berikutnya ini saya bilang ya, metode ini memiliki kelemahan, yakni munculnya subjektivitas dalam menilai, terutama jika sistem skor tidak dibawakan dalam format yang terstandar. Ya nanti, makanya pertanyaannya sudah tidak standar, scoringnya juga tidak standar, makanya berbeda-beda antar orang nilainya. Itulah yang menjadikan interview itu seringkali menjadi buruk validitasnya. Nah, untuk mengatasi keburukan interview itu kita harus punya protokol yang terstandar. Itu saya elaborasi dalam tadi video mengenai kompetensi based interview. Itulah beberapa jenis alat tes yang bisa kita gunakan ya, tes intelijensi, tes kepribadian, dan tes interview. Untuk merekrut orang supaya kita bisa merekrut orang-orang yang handal, yang cetar membahana, ya, yang kompetensinya itu kelas dunia, bukan dunia lain ya. Kompetensinya abal-abal tidak, tapi orang-orang yang kredibel. Oke, terima kasih, sampai jumpa dalam video berikutnya.